I was shocked how much Moses was mentioned. Yes. Yeah. Musa. And surprisingly, they found an extremely high level of salt in his lungs. Also, they found mud in his mouth and his nose. After an extensive examination, their conclusion was that this Pharaoh's death was not natural at all. It was from a sudden, violent drowning. Bismillahirrahmanirrahim. You told me that you read Quran last Ramadan. What did you discover? I was shocked how much Moses was mentioned. Yes. Yeah. This is right. Yeah. Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran. Nama Musa muncul lebih dari 130 kali dalam Al-Quran. Tapi, kenapa? Apa istimewanya Nabi Musa dan mengapa kisahnya diulang-ulang dalam banyak surah? Musa, simbol perlawanan terhadap kezaliman. Musa adalah nabi yang diutus langsung kepada penguasa paling tiran dalam sejarah manusia, Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, menindas Bani Israel dan membunuh anak-anak laki-laki. Tapi Allah perintahkan Musa dengan segala kelemahannya untuk berdiri dan berkata, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Ini adalah simbol perlawanan kebenaran terhadap kekuasaan zalim. Sebuah pelajaran yang terus relevan di sepanjang zaman. Dakwah Musa, dakwah yang penuh hikmah dan kesabaran. Musa memohon pada Allah agar didampingi oleh saudaranya Harun. Ia merasa lisannya tidak lancar, tapi lihat bagaimana Allah tetap memilihnya. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang bila ada iman yang tekad. Bahkan saat berdakwah kepada Fir'aun yang kejam, Allah perintahkan, "Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut." Pelajaran besar tentang cara berdakwah dengan hikmah, bahkan kepada musuh. Musa menghadapi umat yang sulit, cerminan umat sepanjang masa. Setelah selamat dari Fir'aun, Musa justru menghadapi kaum Bani Israel yang keras kepala. Mereka melihat mukjizat demi mukjizat, tapi tetap membangkang. Mereka menyembah anak sapi ketika Musa hanya pergi sebentar ke Bukit Sinai. Ini menggambarkan kesabaran luar biasa seorang pemimpin. Musa diuji tidak hanya oleh musuh, tapi juga oleh kaumnya sendiri. Dalam banyak surah, Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa ujian dari umat sendiri bukanlah hal baru. Kisah Musa syarat mukjizat dan keajaiban ilahi. Tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bersinar membelah laut merah, air yang keluar dari batu, makanan dari langit. Ini semua menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu nyata, bahkan di tengah kondisi paling mustahil. Ketika Musa dan pengikutnya dikejar Fir'aun dan terjebak di depan laut, mereka berkata, "Kita akan tertangkap." Tapi Musa menjawab penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Musa dan dialog langsung dengan Allah. Musa disebut sebagai Kalimullah, karena Allah berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Salah satu momen terbesarnya adalah ketika Allah memanggil Musa ke Bukit Tur, lalu berkata, "Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah syalat untuk mengingatku." Ini adalah pengakuan langsung dari Allah yang menjudukan kedudukan spiritual tinggi Musa. Nama Musa disebut paling banyak. Nama Musa muncul lebih dari 130 kali dalam Al-Quran. Disebut dalam 34 surah, termasuk Al-Baqarah, Al-Araf, Taha, dan Al-Qasas. Ini menunjukkan betapa pentingnya kisah dan pelajaran dari kehidupan beliau. Cermin perjuangan seorang nabi sepanjang zaman. Kisah Musa sangat manusiawi. Ia takut, ia marah, ia kecewa, tapi tetap kembali pada Allah. Ia adalah nabi, pemimpin, pejuang, guru, dan hamba yang taat. Allah tidak hanya mengulang kisah Musa untuk hiburan, tapi agar kita membaca, merenung, dan mengambil pelajaran darinya. Maka tak heran jika Allah menyebutkan Musa berkali-kali dalam Al-Quran. Karena dari Musa, kita belajar iman dalam kesulitan, kesabaran dalam memimpin, dan kekuatan dalam menghadapi tirani.
Lily J., seorang penyanyi dan aktris asal Australia yang memeluk Islam, telah membahas tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun dalam Al-Quran. Dalam salah satu videonya, ia menyoroti penemuan ilmiah mengenai jasad Fir'aun yang masih utuh, yang dianggap sebagai bukti kebenaran Al-Quran. This has got to be one of the most insane miracles in the Quran that I've discovered so far. Did you know that there is an ancient artifact that literally proves God exists? So yesterday I was reading the Quran and I came across this particular verse. In chapter 10 verse 92, it basically says that God will preserve the body of Pharaoh so that it may be a sign for those of the future. I know many mummies from the ancient Egypt are in fact mummified and preserved, so maybe there's something more to this verse. I did some research and you will not believe what I found. This is just crazy. There is currently a mummified body in a museum in Egypt that people claim to be the body of Pharaoh from the time of Moses. So science confirms that this body belonged to a pharaoh named Ramses II. But can we actually prove that this mummified body is in fact the pharaoh from Moses? Inilah fakta penemuan jasad Fir'aun dan kebenaran Al-Quran. Tahukah kamu, dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa jasad Fir'aun yang mati tenggelam akan diselamatkan untuk jadi pelajaran bagi manusia sesudahnya. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Apakah jasad Fir'aun masih ada hingga hari ini? Kisah Fir'aun dalam Al-Quran. Dalam kisah Nabi Musa, Fir'aun adalah penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Ia menindas Bani Israel dan menolak seruan Musa untuk menyembah Allah. Hingga akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa dan umatnya. Namun yang menarik, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu." Ayat ini tidak ditemukan dalam Taurat atau Injil, hanya Al-Quran yang menyatakan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan. Pada tahun 1998, arkeolog Prancis bernama Victor Loret menemukan mumi Fir'aun yang diyakini sebagai Merneptah, putra dari Ramses II. Tubuhnya ditemukan di lembah para raja, Mesir. Mumi itu masih utuh, bahkan tidak hancur meskipun mati tenggelam. Beberapa dekade kemudian, mumi ini dibawa ke Prancis untuk diteliti oleh Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli forensik dan ilmuwan medis terkemuka. Saat dilakukan autopsi, hasilnya mengejutkan. Ditemukan air laut dalam paru-paru sang mumi. Terdapat jejak garam laut di kulit dan jaringan tubuh. Kematian terjadi karena tenggelam secara mendadak. Dr. Bucaille tercengang. Bagaimana mungkin jasad yang mati di laut bisa masih utuh setelah ribuan tahun? Saat itulah seorang ilmuwan Muslim mengatakan, ini sudah disebut dalam Al-Quran sejak 16 abad lalu. Dr. Bucaille pun membaca Al-Quran dan akhirnya masuk Islam. Ia menulis buku terkenal Bible, Quran, Science, yang hingga kini menjadi rujukan ilmuwan lintas agama. Siapa Fir'aun dalam kisah Musa? Meski masih ada perdebatan, mayoritas ilmuwan modern percaya bahwa Fir'aun yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa adalah Merneptah. Sebab ia hidup pada era yang sesuai dengan waktu Eksodus Bani Israel. Jasadnya ditemukan dalam kondisi yang cocok dengan deskripsi Al-Quran. Tidak ada catatan kematian dalam pertempuran, tapi tiba-tiba hilang dari sejarah. Yang lebih menarik, jasad Merneptah kini bisa dilihat langsung di Museum Kairo, Mesir. Ia jadi saksi bisu kebenaran wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran untuk umat manusia. Fir'aun adalah simbol kesombongan dan kezaliman. Tapi justru tubuhnya yang hancur karena air laut kini abadi di hadapan mata manusia. Sebuah pengingat dari Allah bahwa barang siapa meninggikan diri di muka bumi, maka ia akan dihancurkan dan dihinakan. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi lahir. Inna fi dzalika la ibratan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jangan hanya menjadi penonton sejarah, tapi jadilah pencari kebenaran dan penyampai kebaikan. Kisah Nabi Musa membuat kita lebih teguh dalam iman, lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan lebih berani berdiri di sisi kebenaran.